Oh, ini saya kembali cerita tentang eh, gimana akun Macan YouTube TV yang sudah dinonaktifkan oleh pihak Google sama pihak YouTube. Kenapa bisa aktif kembali? Kemarin ada yang tanya juga, ada yang DM juga, kenapa Bang? Kok channel yang sudah hilang kok bisa muncul lagi gitu kan? Itu kan sesuatu yang gimana? Di luar dugaan lah ya, di luar dugaan, karena dari adsense-ku cuma satu, tapi intinya apa ya, kontennya tuh bukan hanya platformnya, bukan hanya dari YouTube aja gitu. Kayak saya juga punya blogspot, jadi terus kayak yang foto-foto itu startup, photostok. Nah itu saya juga punya akun itu gitu, dan penghasilannya itu masuk ke AdSense yang kemarin emailnya di blog sama YouTube di nonaktifkan gitu ya. Untuk saya pribadi kemarin sangat rugi banyak gitu, karena jadi penghasilan yang semuanya itu hilang semua karena AdSense-nya di situ gitu. Nah, kemarin ada yang bertanya kenapa kok bisa muncul lagi gitu loh, padahal sudah dinonaktifkan. Kalau dinonaktifkan karena umur itu gampang ya. Misalkan ada orang yang bikin email tapi umurnya masih di bawah 17 tahun. Nah, itu sama YouTube memang dinonaktifkan. Jadi karena masih di bawah umur. Dan ketika kita bikin YouTube itu terus umurnya ditinggiin, nanti ketika AdSense-nya itu sebelum kita daftar AdSense, itu nanti umurnya itu dibalikin lagi ke awal gitu loh. Jadi sesuai dengan KTP kita. Jadi nanti kesananya nggak ribet ya. Sekarang menurut saya udah susah banget sih. Udah bagus banget nih, udah bagus banget. Jadi YouTube itu mendeteksi itu benar-benar dari hal yang sekecil mungkin pun dia bisa deteksi. Makanya kemarin saya udah, waduh, ketika akun saya dinonaktifkan berarti saya nggak bisa bikin ya nggak bisa bikin AdSense lagi gitu. Seandainya saya bikin channel itu, mungkin kalau channel saya punya beberapa email, punya beberapa channel gitu kan, tapi kan AdSense-nya cuma satu. Nah, jadi ketika saya bikin itu pun saya nggak bisa dengan KTP saya sendiri, jadi harus pakai KTP orang lain gitu. Karena satu nick, satu KTP itu AdSense cuma bisa bikin AdSense itu cuma satu. Nah, tapi alhamdulillah kini sudah kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kali ini saya lagi berada di kebun guys. Macan putih dolanannya kebun terus. Aduh, kita tambah istirahat bos. Kali ini saya ditemenin dengan guru nih. Nah, guru nih lagi apa bro? Hah? Oh, bikin api jare, bikin geni. Bakar jagung. Bakar jagung. Ya, siapa sing pengen kayak? Aduh, filmnya tersendat dulu nih, guys. Aduh. Pas. Waktunya belum pas ya, Rek. Cuaca tidak mendukung. Cuacanya hujan terus ya, Ro ya. Terus main juga lagi nggak mood karena cuaca. Oke, tapi tetap untuk Macan Putih TV Lover jangan lupa terus saksikan terus ya. Nah, aktifkan notifikasinya ya, lonceng notifikasinya, pasti ada video-video terbaru dari kami. Nggak tahu itu vlog, nggak tahu itu film, pasti ada yang terbaru. Untuk Macan TV Lover di Nusantara, thank you banget. Siaran langsung kuat sinyal. Kali ini saya lagi berada ke produser lagi jagung. Kita lagi berada di sini dulu guys. Ini aja Ru, kayak sing dibakar kayak Ru. Sing lagi
Ya oke kayak. Oh iya ya, kayak kau dibakar ya. Oke oke oke. Monggo yang mau jagung bakar mendekat aja guys, yang mau jagung bakar. Jagungnya ora kepik. Jagungnya ora apik kayak sing duwene iki ya. Aduh, isinya kayak coba dibuka ya. Bin Salabin. Wah, kita lumayan. Ah, kata apik lah. Cuman wis tua, Bos. Lengkap wis tua. Kayak produsernya wis tua. Lah kayak kan wayahe panen lah iya. Iya. Nah, Ki kayak akibatnya kepriwe ki? tahu Mas, biasanya yang ompong tuh yang tua ya. Yang ngomong ini yang muda, Bos. Ini yang muda Ini malah yang ompong tergantung ya. metiknya. Kalau yang metiknya Bang Irwan ya ini asli. Wala. Jelas. Bisa aja gurunya ya. Tapi masih gedean punyaku tuh. Wah. Wah, itu nih, Bos. Weh. Ini personil kita nih lagi memetik jagung. Bisa nebelakangin pasti nih Pak lihatnya. Iya. Monggo masuk YouTube, Pak. Lalu kucing. Saking gak maunya kena kamera dia ambil rokok aja mundur jalannya guys. Oh iya. Aduh, kayak iklan maning kayak banyaknya kayak. Wuis. Gitu. Oh kayak katanya. Malunya. Aduh. Beginilah nasib orang kampung sedulur. Mat bener ngomongnya lah. Sudah terbiasa dengan kayak gini. Jangankan nyamuk, Lalat pun udah biasa be. Nyamuk masih cilik ya. mentang-mentang jadi artis ini digerumutin laler, Bos. Iya. Artis wong kampung lah. Karena ning kota digerumutin lalar owong ya. Iya. Ning kampung lalar nyamuk. Aduh, Aduh, payah lah payah. artis pelosok. Beginilah keadaan orang kampung. Kemana-mana pasti ketemunya sawah, kebun, ya. Ini dari tadi bikin gini cuma ada asapnya doang guys, apinya nggak ada guys. Tidur. Bara rewangnya kayak Hmm. Nah beginilah keseharian dari Macan Putih TV ya. Asli wong deso. Wong deso yang ingin berkarya, yang ingin istilahnya bersaing di dunia media dengan segala keterbatasan. Nah inilah kami Macan Putih TV. Macan Putih TV itu bukan dari orang-orang yang berada kayak yang lainnya bikin konten YouTuber atau bagaimana. Kalau kami tuh cuma hanya anak desa ya Roy ya. Cuma anak desa yang mencari keberuntungan, yang istilahnya pengen bersaing di sosial media, walaupun dengan alat seadanya, dengan tempat seadanya. Insya Allah kami masih tetap bisa menghibur. lagi ada usaha ya. Ya seperti selagi masih ada usaha kita jangan menyerah. Menyerah. Nah, ada lagunya kan, jangan menyerah. Asik. Aku nggak bisa nyanyi lagi. Kalau saya nyanyi ntar malahan pengen nyanyi terus jadi. Minum dulu guys. Oh, ini saya kembali cerita tentang gimana akun Macan YouTube TV yang sudah dinonaktifkan oleh pihak Google sama pihak YouTube, kenapa bisa aktif kembali. Kemarin ada yang tanya juga, ada yang DM juga, kenapa Bang kok channel yang sudah hilang kok bisa muncul lagi gitu kan. Itu kan sesuatu yang gimana di luar
dugaan lah ya, di luar dugaan, karena dari adsense cuma satu, tapi intinya apa ya, kontennya itu bukan hanya platformnya, bukan hanya dari YouTube aja gitu. Saya juga punya blogspot, jadi terus kayak yang foto-foto itu startup, Photostock. Nah itu saya juga punya akun itu gitu ya. Dan penghasilannya itu masuk ke AdSense yang kemarin emailnya di blog sama YouTube di nonaktifkan gitu. Untuk saya pribadi kemarin sangat rugi banyak gitu. Karena jadi penghasilan yang semuanya itu hilang semua karena AdSense-nya di situ. Nah, kemarin ada yang bertanya kenapa kok bisa muncul lagi gitu loh, padahal sudah dinonaktifkan. Kalau dinonaktifkan karena umur itu gampang ya. Nah, misalkan ada orang yang bikin email tapi umurnya masih di bawah 17 tahun, nah itu sama YouTube memang dinonaktifkan. Jadi karena masih di bawah umur. Dan ketika kita bikin YouTube itu terus umurnya ditinggiin, nanti ketika AdSense-nya itu sebelum kita daftar AdSense, nah itu nanti umurnya itu dibalikin lagi ke awal gitu loh. Jadi sesuai dengan KTP kita. Jadi nanti kesananya nggak ribet. Sekarang menurut saya udah susah banget sih. Udah bagus banget nih, udah bagus banget. Jadi YouTube itu mendeteksi itu benar-benar dari hal yang sekecil mungkin pun dia bisa deteksi. Makanya kemarin saya udah, waduh, ketika akun saya dinonaktifkan berarti saya nggak bisa bikin ya nggak bisa bikin AdSense lagi gitu. Seandainya saya bikin channel itu, mungkin kalau channel saya punya beberapa email, punya beberapa channel gitu kan, tapi kan AdSense-nya cuma satu. Nah jadi ketika saya bikin itu pun saya nggak bisa dengan KTP saya sendiri, jadi harus pakai KTP orang lain gitu, karena satu nick satu KTP itu AdSense cuma bisa bikin AdSense itu cuma satu. Nah, tapi alhamdulillah kini sudah kembali lagi, dan ternyata tidak semua akun yang dinonaktifkan itu hangus. Karena contohnya ini akun saya pribadi yang udah dinonaktifkan selama kurang lebih 6 bulan ya kan, ya kurang lebih 6 bulan, itu ternyata balik lagi. Cuman sekarang pun setelah kembali sekarang itu untuk YouTube sendiri saya belum bisa melakukan live streaming, jadi cuma bisa ngupload perubahan sama lihat analistik ya. Analis ini masih bisa kita lihat, penghasilannya masih bisa kita lihat, tapi kalau untuk bikin live streaming itu untuk sementara waktu nggak bisa. Dan untuk kemarin ada yang bilang, bang bikin live streaming lagi dong bang untuk pemain yang barunya gitu kan. Untuk live streaming sementara belum bisa. Saya juga nggak tahu sampai kapan, karena dilihat di YouTube Studio itu biasanya di situ tuh ada notifikasi, dan kalau Anda tuh kena teguran atau apa itu selama sekian bulan akan berakhir pada tanggal sekian. Nah ini nggak ada. Nah ini yang masih saya bingung juga sampai saat ini tuh, kok nggak ada. Saya dilihat di YouTube Studio itu nggak ada, ini berakhirnya sampai kapan gitu. Dan sampai sekarang saya udah mencoba beberapa kali untuk live streaming itu belum bisa. Nah disitu alasannya karena masih ada punya teguran hak cipta. Nah tapi saya nggak tahu berakhirnya kapan gitu. Tapi ya segini aja udah syukur alhamdulillah. Yang penting AdSense bisa kembali dan penghasilanku bisa balik lagi. Nah bukan hanya dari YouTube ya, karena dari Blogspot atau yang lainnya juga itu saya ada penghasilan, cuma AdSense-nya saya satu, jadi AdSense-nya cuma itu aja. Nah kebetulan kemarin tuh yang di nonaktifkan itu yaitu yang email yang buat AdSense-nya itu, yang dibuat itu gitu, yang buat andalannya ini, yang buat utamanya saya ini gitu. Jadi kalau untuk pengembaliannya sendiri saya akan sedikit jelaskan itu. Pada waktu tanggal 1 bulan 8 itu saya dinonaktifkan, semuanya hilang semua.
Jadi termasuk kontak yang tersimpan di email pun hilang semua. Bukan hanya adsense aja, jadi yang berhubungan dengan email tersebut tuh hilang semua. Nah, itulah kerugian kita kalau dinonaktifkan emailnya. Kalau cuman hanya di YouTube aja mungkin kayak kemarin nggak masalah, istilahnya bukan nggak masalah ya, jadi istilahnya masih mending. Jadi penghasilan yang dari browser atau dari yang lainnya itu masih bisa masuk ke AdSense gitu. Kalau ini semuanya gitu. Dan untuk cara pengembaliannya kemarin tuh saya melakukan banding. Nah, begitu dinonaktifkan saya langsung melakukan banding, dan di situ jawabannya mungkin kalian juga sudah tahu ya. Itu sama aja seperti kita kena hak cipta atau yang lainnya, itu balasannya akan terima kasih sudah menghubungi kami, kita akan proses maksimal tuh 2 hari kerja. Nah, tapi mungkin karena itu server ya, karena itu server yang balas jadi bukan itu. Setelah itu pun langsung ada balasan kami, mohon bersabar, kami akan memeriksa, maksudnya akan segera mengembalikan akun Anda. Jadi setiap saya banding setiap bulan, kalau dulu saya kira cuma banding cukup sekali gitu. Saya banding di bulan 8 tuh banding cuma 1 kali, dan sampai akhir bulan tuh nggak ada balasan apapun gitu. Nggak ada jawaban apapun. Akhirnya saya lakukan banding lagi, dan saya lakukan banding tuh setiap 2 hari sekali, dan jawabannya sama. Dan semakin kesini aku bukan semakin kesel ya, mungkin semakin jenuh lah. Saya udah berpikir bahwa saya tidak mungkin berkarya di YouTube lagi. Seandainya saya berkarya di YouTube lagi, mungkin saya akan meminta bantuan orang lain untuk menjadikan AdSense, yang untuk menjadikan akun AdSense. Dan untuk akun AdSense itu kan itu termasuk pribadi ya, jadi kita nggak bisa asal orang gitu loh. Karena kalau kita menggunakan nama orang, siapa tahu orang itu mau berkarya dan mau bikin AdSense, nah kita mau gimana? AdSense-nya udah dipakai kita kan gitu. Jadi karena satu orang itu cuma bikin 1 AdSense gitu. Nah dari sejak itu saya lakukan terus setiap hari, mungkin 2 hari sekali ya, 2 hari sekali, 3 hari sekali, banding terus sampai saya ketemu di titik jenuh dulu, Pak. Karena saya banding saya itu yang dijawab cuma server, jadi itu jawaban itu nggak ada yang berkurang 1 huruf pun gitu, semuanya sama jawabannya seperti itu. Akhirnya saya sempat menyerah, pasrah gitu loh. Jadi mau seperti apa ya udah, mungkin saya udah nggak bisa lagi. Tapi alhamdulillah berkat Tuhan Yang Maha Kuasa, kita masih diberi kesempatan untuk berkarya lagi. Di tahun 2022 ini, tepatnya kemarin tanggal berapa ya, 20-an ya. Nah, sekitar tanggal 20 itu akun kita itu kembali lagi, dan itu pun tanpa ada pemberitahuan lewat email. Saya tahunya itu sudah muncul di YouTube tuh, video-video saya sudah muncul semua. Nah, habis itu saya lihat semua, ternyata kalau akun yang dinonaktifkan itu untuk pendapatan kita yang tertunda itu nggak hilang. Pendapatan kita cuman nggak bertambah gitu, nggak hilang tapi nggak bertambah juga, jadi stuck. Jadi tetap segitu aja ya. Saya kemarin langsung lihat AdSense-nya, ternyata masih segitu aja, dan penghasilan dari browser dari manapun nggak ada yang masuk satupun, karena memang mungkin AdSense-nya ya itu emailnya satu. Jadi pesan saya untuk para kreator pemula yang masih bergerak di bidang YouTube atau yang masih membangun, yang masih istilahnya masih mau berkarya atau baru-baru lah, saya pesan jangan pernah mengupload konten yang berbau sara politik ya, yang mengandung kontroversial, terus yang berbau vulgar atau perjudian atau yang lainnya, itu saya harapkan jangan. Jadi kita bikin konten, walaupun konten biasa, itu YouTube akan menghargai gitu, daripada kita
mengunggah konten yang berlebihan, cepat dengan pengiklanan, cepat dengan penayangan, cepat dengan penonton, tapi justru YouTube itu nggak tahu, karena YouTube itu ingin penontonnya itu aman. Jadi nggak ada masalah dengan dianya, nggak ada masalah dengan kreatornya, dan nggak ada masalah dengan penontonnya. Itu yang diinginkan YouTube. Jadi lebih baik konten biasa aja, mau keseharian atau konten apa, contohnya banyak kok. Yang mereka cuma mengupload keseharian ternyata adsense-nya luar biasa. Jadi nggak usah yang neko-neko, karena saya pengen, waduh subscribe saya pengen cepet naik lah, saya jadi upload yang lebih vulgar biar orang tuh melihat kayak gimana gitu kan. Atau saya pengen konten yang seperti ini biar orang tuh bikin sensasi seperti ini. Itu percuma guys, kalau menurut saya percuma. Jadi gimana ya, karena saya sendiri pun saya bergerak di bidang itu 2018, 6 bulan saya diterima dan 1 tahun saya di blog, terus kembali aktif lagi, saya kembali lagi dengan dari awal lagi, konten dari awal lagi dengan genre film pendek. Dalam 1 bulan lebih, 1 bulan lebih ya, 1 bulan lebih saya di ACC lagi sama Google, di AdSense lagi, dan kemarin saya kena lagi. Nah jadi saya itu bukan yang sekali, kedua kali. Berarti kedua kalinya saya, akun saya dinonaktifkan, itu yang kedua kalinya. Dan bodohnya saya, mungkin saya nggak mengabaikan, bukan mengabaikan ya. Jadi pelajaran yang dulu itu memang saya lebih banyak ke istilahnya menggunakan konten orang. Jadi kita menggunakan musik yang berhak cipta, yang berlisensi, dan saya nggak menghiraukan itu gitu. Padahal karena mungkin ya karena saya bukan yang sekolahnya di bidang sana gitu. Saya sekolahnya bukan di bidang informatika atau yang di bidang sosial media atau gimana. Karena saya jujur aja, saya dari segi pendidikan walaupun saya pernah kuliah gitu, tapi bukan di bidangnya gitu, bukan di bidang ini gitu kan. Jadi makanya kan saya nggak tahu gitu. Nah dari 2 kejadian ini saya bisa menyimpulkan, nah pelajaran saya seperti itu. Jadi ketika ada yang terjadi, itulah jadi pelajaran saya. Nah, dimana saya mengambil hikmahnya di situ. Setelah kejadian yang kedua, saya baru oh ternyata banyak kesalahan saya yang saya bikin di YouTube. Jadi itu semua karena ketidaksabaran saya gitu, karena kebodohan saya. Saya hanya jadi penikmat dan saya hanya jadi kreator yang tidak pernah belajar tentang kesalahan. Nah itu salah. Nah dari situlah saya baru sadar bahwa YouTube itu setiap dia punya kesalahan tuh sekecil apapun dia akan memberitahu kita lewat email ya. Jadi email itu jangan pernah kalian abaikan. Nah karena akan memberitahu di situ. Dan sekarang untuk YouTube sekarang di 2022 itu sekarang 1 kali salah tetap salah, tidak ada ampun. Jadi untuk kalian yang berkarya masih pemula, ini khususnya untuk pemula ya, jadi berhati-hatilah. Kita memang istilahnya banyak orang yang tergiur istilahnya berusaha di sosial media, di YouTube terutama ya, karena satu kerjanya main tapi hasilnya bukan main-main. Itu pun kalau kita konsisten. Nah, tapi kalau kita nggak konsisten ya sama aja, gajinya juga main-main juga gitu ya, gajinya juga seperti itu juga. Jadi jangan beranggapan ketika kalian sudah di AdSense kita akan berpenghasilan auto kaya. No, jawabannya no. Ketika kalian udah ada AdSense itu, kalau untuk proses untuk menjadi berhasil mungkin iya, tapi kalau auto kaya berarti begitu udah ada AdSense datang, tidak AdSense kita langsung kaya, itu no. Karena perhitungan penghasilan YouTube itu enggak seperti itu. YouTube itu melihat kita itu produktif atau tidak dalam sehariannya, itu kita maksudnya produktif atau tidak. Jadi bukan kita bikin video sekali nih, kita lagi bikin lagi nanti bulan depan 1 lagi, atau beberapa bulan yang lagi baru 1.
itu YouTube nggak merekomendasi yang seperti itu. Justru malah YouTube nggak suka yang seperti itu. Yang diinginkan YouTube itu dia itu konsisten gitu. Jadi setiap kalau bisa itu dalam satu hari satu, minimal satu minggu satu. Itu pun satu minggu satu kalau kita konten kita tuh baik, jadi banyak penonton. Dan sekarang YouTube untuk YouTube platform YouTube sendiri, semakin kita sering upload itu akan semakin dia rekomendasikan ke kreator-kreator yang lain atau ke channel-channel yang lain. Jadi tapi ketika kita semakin jarang, itu YouTube akan membiarkan kita. Sama aja seperti sosial media yang lainnya kayak Facebook atau apa, semakin kita sering bikin status atau bikin istilahnya ya bikin status, itu mereka akan lebih merekomendasikan kepada pengguna-pengguna lainnya gitu. Tapi ketika kita jarang, itu mungkin yang nonton pun jarang walaupun pertemanan kita banyak. Nah itu kurang lebihnya seperti itu. YouTube juga seperti itu. Jadi ketika YouTube itu kita jarang mengupload, itu sama aja bohong gitu. Karena yang diinginkan YouTube itu yang produktif. Ya mungkin kurang lebihnya ya seperti itu. Dan untuk lebih cara-caranya untuk pengembalian akun atau apa itu mungkin bisa sharing lah di komentar ya. Bisa sharing dengan kita kalau ada pertanyaan itu di komentar aja. Dan ini saya cuma kasih kisi-kisi aja ya, maksudnya berbagi pengalaman di mana akun saya tuh sempat menghilang selama 6 bulan lebih, dan ini akun saya menghilang untuk yang kedua kalinya, dan alhamdulillah yang kedua kalinya pula kembali lagi. Jadi untuk para YouTuber pemula, untuk para kreator pemula, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jadi pesan saya tuh berhati-hatilah, karena kita tujuan di YouTube itu hanya bukan untuk senang-senang atau buat mendokumentasi. Oke, mungkin sekarang ada alasan orang yang saya cuma hanya untuk dokumentasi aja kok, saya hanya untuk main-main aja kok. Bohong ya, bohong. Karena mungkin bisa aja sih orang hanya seperti orang yang cuma suka di sosial media YouTube hanya sekedar dokumentasi atau menyimpan menyimpan kenangan-kenangannya atau bagaimana. Tapi yang jelas YouTube itu ada adsense-nya, ada penghasilannya gitu. Jadi kalau mau serius lah, kalau mau bermain ya terserah, itu kembali lagi ke kalian. Jadi pesan saya tuh seperti itu untuk para kreator pemula. Bila ada yang ditanyakan tentang seputar pembalian akun atau akun yang dinonaktifkan, bisa ditulis aja di komentar. Mungkin saya tidak bisa terlalu panjang lebar menjelaskan di sini ya, nanti lebih jelasnya ya buat streaming mungkin nanti kalau sudah bisa ya, kalau sudah bisa nanti, karena akun saya ini belum bisa untuk melakukan live streaming juga, terus kondisi sinyal juga di sini kurang ya. Ya mungkin segitu aja dulu dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan ya, mungkin senior yang lebih paham tentang masalah ini, mohon maaf, saya hanya cuma berbagi pengalaman saya aja. Jadi begitu caranya bila akun kita dinonaktifkan. Tapi nanti insya Allah di lain kesempatan saya akan ceritakan juga ada akun yang dinonaktifkan tapi tidak bisa dikembalikan. Jadi masalahnya ya seperti apa, kronologisnya seperti apa, nanti saya akan ceritakan di video selanjutnya. Jadi berhati-hatilah untuk bermain platform YouTube apabila kalian ingin istilahnya berkarya di dunia per-YouTubean, atau ingin kalian tuh mempunyai penghasilan di AdSense. Oke. Terima kasih untuk para YouTube developer yang setia berada di sini, dan siapa tahu ada untuk developer yang masih beranjak berkarya di YouTube ya, masih pemula. Pesan saya ya seperti itu, berhati-hatilah. Jadi kita ciptakan karya kita yang aman-aman saja, yang menghibur, mendidik, istilahnya menginspirasi. Jadi
jangan bikin konten yang sekiranya merusak. Nah, karena itu nggak baik juga lah. Oke, mungkin sekian dulu dari saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.